Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menuju jalan yang lurus, jalan yang menggabungkan antara ilmu dan beramal. Jangan sampai kita punya ilmu tapi enggak diamalkan, maka dia semisal orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula juga kita hanya beramal tanpa berilmu, maka semisal itu menyerupai orang Nasrani dan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan beramal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita bahas memahami agama dengan kaidah-kaidah syariah. Di pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan studi kasus. Setelah itu kita pahami secara kaidah manakah dari studi kasus itu kita ambil. Ada 3 masalah yang kami akan angkat. Masalah pertama adalah masalah hari raya. Apakah hari raya ini akan terjadi perbedaan kayaknya ya? Apakah ikut satu matlak, satu ru'yah, satu negara melihat hilal mengharuskan seluruh negara yang lain harus ikut, atau setiap negara memiliki ru'yah masing-masing? Ini studi kasus pertama. Studi kasus kedua maka akan berbeda juga terkait dengan puasa Arafah. Puasa Arafahnya, apakah boleh kita berpuasa di tanggal 9 di hari kita, tapi di hari Saudi adalah hari raya? Bagaimana memahami, mensikapi keadaan ini sesuai dengan kaidah-kaidah syariahnya? Studi kasus yang ketiga, kalaupun Allah mudahkan waktunya, adalah pembahasan tentang status istri. Status istri, bukan suami ya, status istri. Ketika dia sudah status istri, ini apakah hak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu sudah musnah dan gugur setelah dia punya suami, ataukah masih ada? Dan bagaimana cara menempatkan masalah itu pada tempatnya? Ini studi kasus, 3 studi kasus yang harus kita membahasnya. Masalah ini besar, yang butuh dipahami secara kaidah-kaidah syariahnya. Tapi sebelumnya saya harus nyampaikan dulu ya biografi saya dulu, walaupun
selayaknya tidak harus disebutkan, tapi karena pembahasan ini adalah pembahasan penting, jadi saya menyebutkan biografi sedikit tentang saya dulu. Saya maklumatkan biografi ini karena pembahasan ini penting. Siapa kamu? Kamu tuh siapa kok bisa membahas kayak gini ini? Jadi kesimpulannya, kami pernah belajar dan duduk di Yaman, belajar di sana sama guru muhaddits Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dan alhamdulillah kita juga memiliki beberapa karya buku bahasa Arab dan sudah mencapai 60 buku karya, 70 buku karya, dan beberapa buku, puluhan buku sudah direkomendasi dengan beberapa guru kami yang ada di Yaman atau ada di Mekah. Dan kami juga sekarang lagi menulis disertasi di akademik Universitas Umudurman yang ada di Sudan. Jadi saya harus menyampaikan ini dulu karena ini pembahasan penting sehingga orang tidak bertanya siapa kamu begitu. Tapi kita kembali kepada pembahasan pertama. Kalau kita mau melihat pembahasan tentang satu matlak, satu ru'yah, ataukah setiap negara memiliki ru'yah masing-masing, kita bahas masalah fikihnya. Ini fikih ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan satu matlak, satu ru'yah. Jadi kalau satu negara sudah melihat hilal, maka berarti seluruhnya harus ikut. Harus ikut. Ini juga mereka punya alasan dan punya argumen. Dalil yang masyhur adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hurairah muttafaqun alaih, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian semuanya dan berhari rayalah kalian semuanya dikarenakan melihat hilal. Mereka mengatakan berarti kalau sudah nampak hilal berarti semuanya harus berhari raya atau berpuasa. Dalil ini masih banyak diskusinya dan saya nggak akan membahas diskusi ini. Dalil ini masih banyak ulama mengkritisinya. Ini pertama. Bagi yang mengatakan setiap negara itu memiliki ru'yah masing-masing. Indonesia punya ru'yah, Saudi juga punya ru'yah, dan yang lainnya juga punya ru'yah. Ini juga mereka punya alasan. Punya alasan tentang kisah Quraib inda Muslim. Quraib itu beliau dari Syam, kemudian beliau berangkat ke Madinah. Waktu itu Quraib berpuasa di hari Jumat, kemudian diskusi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan waktu itu Ibnu Abbas berpuasa hari Sabtu, berarti beda antara Syam dengan Madinah. Kemudian Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak berpuasa dengan ru'yanya Muawiyah yang ada di Syam? Faqala Ibnu Abbas, oh enggak bisa. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal inilah yang Rasulullah perintahkan kepada kami. Mereka mengatakan ini hadis menunjukkan setiap negara punya ru'yah masing-masing. Dalil ini juga dibantah oleh mereka. Dan diskusinya panjang. Enggak mungkin saya sampaikan
di majelis yang singkat ini, karena kita tidak membahasnya di sisi ini. Dan alhamdulillah saya hafal dan saya punya tulisan buku terkait dengan hukum ini, sehingga beberapa puluhan referensi buku saya harus baca terkait dengan masalah ini. Jadi saya ngerti tentang ini. Nah, yang jadi pokok studi kasus ini dan memahaminya sesuai dengan kaidah syar'i adalah apa? Kalau kita melihat dari sisi ini, dalil yang mengatakan satu matla, mereka punya dalil, tapi dibantah. Bagi yang mengatakan setiap negara itu juga punya dalil, juga ada bantahannya. Dan diskusinya panjang, Pak. Sehingga saya simpulkan dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, maka masalah ini dikatakan khilafun mu'tabar, perselisihan yang dianggap oleh para ulama. Perselisihan yang dianggap oleh para ulama terkait dengan setiap negara punya ru'yah masing-masing dan satu matla harus mewajibkan yang lain juga harus ikut dengan ru'yahnya satu negara. Nah, melihat kondisi semisal ini, maka tentunya seorang muslim harus memilih mana yang mendekati kepada kebenaran. Mana yang mendekati kepada kebenaran. Karena memilih yang mendekati kepada kebenaran itu diperintahkan oleh syariat. Allah mengatakan wa'mur qaumaha ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkan kaum itu untuk mengambil pendapat yang paling bagus. Dalam bab urusan dunia saja kita juga harus mengambil yang paling bagus. Dalam urusan istri saja, ketika ada dua wanita datang kepada Anda, yang satu jelek, yang satu cantik, pilih mana? Ada nggak yang memilih jelek? Hah? Ada nggak? Mungkin Ustadz Badrimin milih yang jelek aja mungkin ya. Ada nggak ini ya? Pasti pilih yang bagus. Mana ada disuruh milih yang jelek. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Maka oleh karenanya dalam urusan agama juga kita harus berusaha belajar memahami manakah dari pendapat-pendapat tadi mencocoki, mendekati kepada kebenaran. Nah, dalam kasus ini maka saya pribadi, ini saya pribadi ya, terserah antum kan, kita nggak pernah memaksa itu kan. Saya hanya menyampaikan pribadi saya setelah ditulis dan dibahas masalah ini adalah saya lebih condong pendapat yang mengatakan setiap negara punya ru'yah masing-masing. Dan ini harus didasari dengan apa? Dengan ilmu. Karena sebuah pilihan menuntut kenapa Anda memilih itu. Nggak mungkin sebuah pilihan itu dipilih dengan hawa nafsu. Nggak mungkin. Kalau memilihnya pakai hawa nafsu berarti nggak ilmiah dong. Nggak ilmiah dong. Maka kita harus memilihnya berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Maka dalam bab ini saya akan datangkan beberapa argumen untuk menguatkan bahwasanya setiap
negara memiliki ru'yah masing-masing. Pertama, bahwasanya manhaj ini pertama ini, bahwasanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Ahlussunnah, metode Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita untuk sholat di belakang pemimpin, baik pemimpin itu muslim, baik pemimpin itu baik ataukah tidak baik. Dan ini himbauan dari ulama-ulama kita, bahkan mereka telah sepakat hendaknya kita sholat hari raya, sholat Jumatan hari raya di belakang mereka. Sholat di belakang mereka maksudnya apa? Minimal Pak, sholat dengan apa-apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kita. Itu adalah keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan sebutkan 4 buku dari ulama-ulama kita terdahulu. Di antaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Risalatus Shaghar, beliau mengatakan ajma'u, para ulama dahulu telah sepakat. Telah sepakat atas apa? Atas sholat di belakang pemimpin kita, sholat id dan sholat Jumatan di belakang mereka. Sholat di belakang mereka otomatis apa? Paling tidak apa? Ikut dengan ketetapan yang mereka telah tetapkan. Sholat hari raya sesuai dengan ketetapan yang mereka tetapkan. Dan ini sebuah kesepakatan para ulama. Kedua, Imam Ahmad dalam kitab Tabaqatu Hanabilah mengatakan sifatul mukmin, sifat seorang mukmin alladzi yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirnya, apa? Salat di belakang pemimpin yang muslim, baik pemimpin itu baik atau tidak baik. Mananya? Kita sholat apa yang telah mereka tetapkan. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga menyebutkan kesepakatan. Abu Zaid Al-Qayrawani juga menyebutkan kesepakatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan kesepakatan. Jadi ulama-ulama yang sebutkan ini itu menyebutkan bahwasanya hal-hal yang semisal ini kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan ini sifat seorang mukmin dan i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini poin pertama. Poin kedua, ikut sama ketetapan pemerintah ini berdasarkan hadis yang lain. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhikhun. Berpuasalah pada hari kalian berpuasa. Selanjutnya ini materi sebenarnya ya khair insyaallah. Kita masuk pada materi kedua ya. Karena waktunya panjang, jadi kita materi kedua dulu. Materi kedua terkait dengan penentuan apa tadi? 9 Arafah ini. Ini juga akan terjadi permasalahan. Nah, dalam mensikapi ini bagaimana caranya?
Pertama, ini pasti akan rame nanti. Kita akan menentukan puasa Arafahnya. Puasa Arafah ada 2 hadis yang menjadi poin pembahasan adalah begini. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, saumu Arafata tukaffiru, puasa Arafah itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Kata Arafah, saumu Arafata, kata Arafah ini 2 pemahaman di antara para ulama. Ada yang memahami adalah hari ketika orang-orang itu haji, dia wukuf di Arafah. Nah, berarti ketika hari itu adalah hari Arafah, berarti kita harus puasa apa? Arafah. Jangan melihat tanggal 9-nya, pokoknya orang haji wukuf di Arafah, maka berarti harus wukuf di Arafah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, enggak. Puasa Arafah adalah bukan melihat wukufnya di Arafah, tapi tanggal 9 Dzulhijjahnya. Jadi kalau kita tanggal 9 Dzulhijjah dan Saudi tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, tidak ada masalah karena kita puasa tanggal 9. Ini perbedaan ulama. Ini perbedaan para ulama. Kok bisa terjadi perbedaan? Kenapa coba? Karena kata Arafah ini memiliki 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama, Arafah itu adalah berkaitan dengan tempat. Saumu Arafata, puasa Arafah, berarti kan tempatnya di Arafah. Nah, kalau tempatnya di Arafah itu dipakai manakala apa? Ada wukuf. Manakala ada wukuf. Sehingga sebagian kaum muslimin pokoknya wukuf di Arafah kita puasa. Mereka punya dalil dan punya ulamanya. Ada mengatakan enggak, saumu Arafata itu tidak berkaitan dengan tempat, tapi berkaitan dengan waktu. Apa waktu? Tanggal 9. Jadi kalau kita tidak tanggal 9, berarti kita enggak puasa, karena berkaitan dengan waktu. Ini juga ada ulamanya. Sehingga kalau andai kata ada yang puasa tanggal berapa tadi? Tanggal semisal wukuf di Arafah, ada ulamanya, ada dalilnya. Bagi yang apa tadi? Yang 9 Dzulhijjah juga ada dalil dan juga ada ulamanya. Kayak gini nggak perlu rame ya. Nggak perlu rame, ada ulamanya kok. Sebenarnya kan endingnya di sini nanti ini. Saya cuma nyampaikan mana yang paling kuat dan kita nggak perlu rame, kayak masing-masing ada ulamanya gitu, ada dalilnya. Tapi walaupun seseorang bisa memilih, memilih dari 2 fakta yang telah disebutkan oleh para ulama itu, bisa memilih. Bagaimana terkait ini bisa dipilih dan mana yang paling kuat? Ini masing-masing punya pilihan kan gitu kan? Maka barakallahu fikum, yang puasa ditentukan di tanggal 9-nya bukan karena wukufnya di Arafah, itu ada 2 alasan yang menguatkannya. Alasan yang pertama adalah hadis Hunaidah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah itu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti tidak terkait dengan tempat wukuf di Arafahnya, tapi berkaitan dengan apa? Tanggal 9-nya Dzulhijjah. Nah, ini
perkara ini nggak lepas dari tadi, setiap negara punya apa? Punya ru'yah masing-masing. Nah kalau di Indonesia kita menentukannya dengan negara kita tanggal 9, berarti kita puasa tanggal 9. Walaupun Saudi apa? Wukuf. Sudah apa hari raya? Sudah hari raya. Maka itu nggak ada masalah. Jadi maksud kami dalam pembahasan ini adalah fenomena yang ramai di antara kaum muslimin ini ada ulamanya. Ini endingnya begini. Yang menentukan, oh kami masih tanggal 9 kok, juga ada ulamanya dan ada dalilnya. Jadi ini maksudnya. Jadi memahami agama supaya tidak terjadi permasalahan yang panjang, kita poinkan ini loh, dalilnya ini dan ini ulamanya. Jadi jangan sampai begini, wong hari raya kok puasa? Enggak. Hari raya bagi yang hari raya, bagi yang tidak hari raya itu tidak hari raya. Bagi yang sudah bagi yang belum hari raya, ya mereka belum baru tanggal 9. Mereka sudah tanggal 10. Jadi masing-masing ada tempat diskusinya. Baik, ini memahami agama sesuai dengan kaidahnya. Terus poin yang terakhir insyaallah dalam bahas tentang suami istri. Kenapa kok yang dibahas istri, kok nggak suaminya gitu ya? Karena kalau suami itu jelas sudah milik orang tuanya, bukan milik istri ya. Suami itu bukan milik istri, milik siapa? Milik orang tuanya. Makanya nggak usah dibahas. Berdasarkan hadis Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu itu, kamu dan harta kamu itu milik bapakmu, bukan milik istri. Jadi anta wa maluka li abika. Kemudian datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bisukhbati ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling layak aku temani? Siapakah manusia yang paling layak aku temani? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ummuka, ibumu. Thumma man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man? Siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Thumma man? Siapa lagi? Abuka, paman apa? Bapakmu. Enggak ada situ kata siapa? Istri. Maka dari situ sebagian ulama menukilkan sebuah kesepakatan para ulama bahwasanya anak laki-laki itu miliknya siapa? Miliknya orang tuanya. Walaupun dia sudah menikah. Makanya jangan sampai setelah menikah lupa orang tua. Gara-gara siapa? Gara-gara istri lah. Gara-gara istri. Maka itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, atau inna min azwajikum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya sebagian istri dan anak itu adalah ujian bagi kamu. Dan di antara ujiannya apa? Gara-gara istri lupa orang tua. Ini sudah nggak ada iskal insyaallah. Tinggal istri. Istri ini kalau ditinjau dari beberapa dalil, tetap ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalil-dalil tentang anjuran berbakti itu umum, tidak terbatas. Ketika sebelum menikah harus berbakti, setelah menikah nggak ada berbakti, nggak ada begitu. Itu umum. Misal contoh kayak wabil walidaini usainal insana biwalidai husna hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini
Anishkurli wali walidaik. Kami telah berwasiat kepada manusia supaya mereka apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu umum. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik dia sebelum menikah atau setelah menikah. Semua adillah menunjukkan dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan adillah tentang durhaka kepada kedua orang tua itu juga umum. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna Rasulullah qala al israku billah wa uququl walidain. Durhaka ini umum. Berarti kalau kita lihat dalil tentang perintah berbakti dan larangan durhaka itu berarti umum. Untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan, baik dia sebelum menikah atau setelah menikah, menunjukkan sang istri harus berbakti kepada kedua orang tuanya dan gak boleh durhaka. Kedua, bukankah istri itu dibesarkan dan dilahirkan dari kedua orang tuanya? Suami kan baru kemarin aja kan ngambil, ya enggak? Setelah besar, setelah capek, setelah besar baru diambil oleh suami. Logikanya, masa dengan diambilnya suami sudah enggak ada kata bakti lagi. Lah ini gimana ini kan gitu? Ini gimana ini? Masa gini agama? Begitu Pak penjelasan sebagian para ulama. Taib, ini satu sisi. Kita lihat satu sisi yang lain. Semisal hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ayyum ra'atin salat ayyum ra'atin saumat saumaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi abwabin sa'at. Istri mana saja kalau dia sudah puasa wajib, sholat wajib, dan dia mentaati suaminya, maka dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Berarti wanita kalau pengen masuk surga tinggal apa? Taat kepada suaminya. Nggak ada orang tuanya itu, nggak ada orang tuanya. Yang penting taat kepada siapa? Suaminya. Dari sisi ini berarti si istri itu pokoknya bakti sama suami. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan apa? Suami itu jannatuki wa naruki. Suami itu apa? Surgamu dan neraka kamu. Berarti sudah lepas dari kedua orang tua. Dari surgaku dan nerakaku itu sekarang tergantung siapa? Suami. Gini Pak, terus gimana cara menghadapi dua dalil ini? Ditinjau dari sisi ini harus berbakti kepada kedua orang tua. Ditinjau dari sini harus apa? Sama suami. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, suami itu lau andai kata saya perintahkan boleh ya, andai kata boleh sujud kepada selain Allah gitu ya, la amartul mar'ata antas sudah li zaujiha. Sungguh saya akan perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya, bukan sujud kepada siapa? Kedua orang tuanya. Jadi melihat ini berarti istri koyok-koyoknya harus benar-benar taat kepada suaminya dan sudah lepas dari kedua orang tuanya. Nah, kalau kita lihat dua argumen ini Pak ya, ini mana ini? Sehingga sebagian orang itu memahami argumen satu, meninggalkan argumen yang lain. Ada mengatakan enggak, pokoknya istri itu kalau sudah menikah milikku, ya wis, milikku. Bukan miliknya suami, bukan miliknya orang tua lagi. Terserah saya. Si istri, si orang tua nggak boleh ikut campur. Kata orang tua, enggak lah, tetap harus ikut saya.
Sehingga orang tua ikut campur di dalamnya karena ini anakku. Sehingga masalah demi masalah terjadi pada keluarga dikarenakan si bapak orang tua ngotot saya punya hak, yang lain istri suami punya hak, ini sudah istriku, sehingga terjadi rame dalam keluarga. Itu terjadi permasalahan besar dikarenakan masing-masing memegang haknya. Orang tua memegang haknya, si siapa tadi? Suami memegang haknya, sehingga tengkaran dan menjadi problem rumah tangga. Bisa dipahami ya? Beberapa bulan yang lalu saya nulis buku terkait dengan masalah rumah tangga. Ternyata sebab terbesar perceraian diantaranya adalah ikut campurnya orang tua kepada keluarganya, kepada anak-anaknya yang sudah menikah, dan juga suami tidak memberikan haknya istri kepada kedua orang tuanya. Ini adalah fenomena sebab terbesar terjadi perceraian. Ya, sekarang kita nanya Pak ke orang tua masing-masing, gimana hati kita kalau punya anak perempuan, sudah kita besarkan, sudah kita sekolahkan, membutuhkan biaya besar, sudah ngeramutnya sudah capek, terus kemudian kita telepon si anak perempuan, nak kesini nak ya, Abi lagi sakit, butuh kamu. Kata si istri, saya nggak boleh suami Bi, saya nggak boleh suami Pak. Coba bagaimana nasib apa? Orang tua, ini apa-apaan ini? Oh, dia tinggal besar ngambil aja kok, masa begini? Pasti rame Pak, rame banget. Ya syukur-syukur kalau suaminya ngerti, kalau nggak ngerti gimana coba? Wah rame banget ini. Maka kita berusaha memahami agama dari dua dalil ini, gimana cara memahaminya? Bagaimana cara memahaminya? Nggak lepas dari perbedaan para ulama terkait dengan ini. Kita rinci dulu Pak ya supaya bisa dipahami. Manakala ini harus dirinci biar ditempatkan pada tempatnya. Manakala perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintahnya suami, maka seorang istri tetap wajib dari perintah orang tua. Fokus Pak ya, jangan sampai gagal paham ya. Gagal paham repot tadi. Perintah orang tua kepada istri, kepada anaknya ya. Perintah orang tua kepada putrinya, perintah orang tua kepada putrinya, manakala satu, tidak berkaitan dengan urusan dalam negeri. Paham ya? Tidak berurusan dengan dalam negeri, tidak berkaitan dalam negeri, maka dan tidak bertentangan dengan perintahnya suami dan tidak mengurangi haknya suami, maka si wanita, anak wajib taat kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tetap ada birrul walidaini. Syaratnya apa tadi? Apa tadi? Tidak masuk dalam negeri ya, urusan dalam negeri. Yang kedua apa? Tidak bertentangan dengan perintahnya suami. Ketiga, tidak mengurangi hak suami. Maka tetap si istri itu wajib mentaati orang tuanya. Kenapa? Karena adilah birrul walidain kita berikan kepadanya. Bisa dipaham ya? Poin kedua, manakala perkaranya itu dalam negeri, kayak apa dalam negeri? Urusan anak, pendidikan anak, dan urusan dalam negeri, urusan rumah tangga, orang tua tidak memiliki hak, sudah berpindah. Ini sudah wilayahnya suami. Itulah dalil-dalil yang berkaitan dengan
taat kepada suami itu bisa masuk surga. Itu kita berikan kepada wilayah khusus, wilayah rumah tangga. Jadi orang tua tidak memiliki hak terkait dengan anak, dengan putu ya. Ini putu ini dibawa sekolah kemana, dididik model apa, dia tidak punya hak sama sekali. Mau ngasih masukan, monggo, namanya masukan kan. Mau ngasih nasihat terserah. Tapi hak sepenuhnya adalah hak sang suami. Taib. Ketika bertabrakan antara perintahnya orang tua dan perintahnya suami, bertabrakan, Pak. Bertabrakan antara perintahnya suami dan perintahnya orang tua. Ini tabrakan. Mana yang didahulukan? Apakah perintahnya suami atau perintahnya orang tua? Yakin nih suami ya? Yakin? Duh, dalam urusan apa dulu ya? Iya, dalam urusan apa dulu? Dalam urusan apa dulu? Gitu kan? Dalam urusan apa dulu? Jikalau urusan keluarga, urusan dalam negeri, berarti apa? Suami yang didahulukan. Nah, masalah yang lebih sensitif apa? Urusan luar negeri. Paham gak? Urusan luar negeri ini gimana ini? Ini nggak berkaitan dalam negeri, nggak berkaitan dalam keluarga, nggak ada hubungan yang keluarga. Tapi ini urusan dalam negeri, luar negeri. Perintah orang tua dengan perintahnya siapa? Itu berbeda. Bagaimana? Ini yang terjadi perbedaan para ulama. Ada mengatakan perintah suami lebih dikedepankan. Karena sudah berpindah wilayah. Ada yang mengatakan dirinci. Bagaimana rinciannya? Ya, sebagaimana di bab para ulama berbeda pendapat, butuh ditarjih. Kalau bisa dikompromikan, dikompromikan. Kalau bisa dipilih mana yang lebih bermaslahat. Karena agama ini dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Jadi kalaulah perintah orang tua lebih bermaslahat untuk si anak itu, maka berarti perintah orang tua lebih dikedepankan daripada suami. Kalau perintah suami lebih bermaslahat, maka berarti apa? Didahulukan perintah suami. Ini pendapat kedua. Dalam bab ini wallahu taala alam, saya pribadi condong pendapat yang pertama. Apa itu? Perintahnya suami itu lebih dikedepankan. Karena apa? Kalau nggak dikedepankan, suami marah-marah, mangkel, dan itu akan menghantarkan apa? Rame dalam rumah tangganya. Dan ini termasuk, walaupun mungkin pada dasarnya dia kurang bermaslahat, kurang kuat, ditinjau dari maslahatnya, tapi ada sisi maslahat yang lain berupa keutuhan apa? Rumah tangganya. Dan itu paling penting dalam kehidupan sang istri. Paling penting dalam kehidupan sang istri. Maka rincian-rincian tadi tolong diperhatikan oleh sang putri dan juga tolong diperhatikan oleh kedua orang tua. Orang tua harus tahu ranahnya. Saya kapan bisa masuk ke anak saya. Dan sang anak juga harus ngerti ranah dia sebagai anak untuk orang tuanya. Misal contoh, sistem pendidikan misal contoh. Mungkin anak atau suami punya model pendidikan terbaru. Gak boleh marahin apa? Marahin anak, mencubit anaknya. Mungkin itu pendidikan sang suami. Pendidikan orang tua dulu, anak nakal kok diem aja, cubit, pukul kan gitu kan. Bisa dipahami Pak ya? Itu kan model dulu. Anak nakal, kayak piring jatuh, dipecahkan oleh anak kita ya. Oleh anak kita dulu.
piring tet pecah. Bagaimana model orang tua kita? Langsung dijubit, lalu dipukul gitu kan. Model pendidikan Orde Baru Pak ya, sekarang ini enggak lah. Jangan dipukul, biarin aja. Nah, ini enggak perlu berdebat antara mertua dengan menantu. Ini kan karena enggak ada ilmunya sehingga berdebat. Berarti kalau gitu sih orang tua, oh iya ya, itu bukan ranah saya. Udah diem aja, enggak usah ngeyel. Enggak, kalau ngeyel malah rame. Kayak ngeyel malah rame. Cukup dulu insya Allah. Cukup insya Allah ya. Bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan? Ya, boleh. Poin pertama, ini sering terjadi Pak ya, di masjid-masjid. Imamnya sujud apa? Tilawah. Iki sujud apa ini gitu? Bingung Pak, bingung. Sebelum saya bahas masalah gimana cara menanganinya, pertama adalah bagi imam kalau dia mau sujud tilawah, bagusnya menerangkan dulu kepada para jamaah supaya tidak terjadi taswish. Taswish itu kebingungan di dalam ibadahnya nanti. Karena zaman sekarang ini sebelum melakukan harus diterangkan dulu. Karena banyak nggak ngerti. Ini satu. Yang kedua, para jamaah juga harus mempelajari hal-hal yang pasti menimpa kepadanya. Semisal sujud sahwi, sujud tilawah, juga harus belajar. Ini urusan agama dia yang pasti akan menimpa kepadanya. Jadi dari sisi jamaah juga harus mempelajarinya, dan dari sisi apa? Dari sisi imam itu juga harus menerangkannya. Nah, kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, sujud tilawah itu adalah hukumnya sunnah. Ketika itu hukumnya sunnah, kemudian terjadi permasalahan di jamaah, maka sunnah ini jangan dilakukan. Karena membuat apa? Bingung kepada jamaah. Maka dalam kaidah yang disebutkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tarkul istihbab, meninggalkan perkara sunnah dalam rangka tidak membuat rame jamaah, itu lebih dianjurkan dan ditekankan. Ini jadi ketika imamnya lupa, waduh, koyok aku tadi belum menjelaskannya ini. Kemudian kalau saya lakukan, waduh ini malah mumet urusannya ini. Udah nggak usah sawi. Ini kan perkara sunnah, tapi kalau dilakukan membuat masalah. Tapi jikalau udah terjadi gimana ini? Imam kadung apa sujud sahwi, kadung sujud sahwi. Ada makmum tidak sujud sahwi, diem aja gitu ya, diem aja. Bagaimana ini? Insya Allah sholatnya tidak ada masalah. Karena sujud sahwi itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau dia tidak melakukannya, maka itu tidak ada masalah. Cuma dia terkena suatu dalil, yaitu ucapan Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, ya antum sujud aja. Apakah sahwi kek atau tilawah kek, sujud saja. Itu perintah sujud. Jadi walaupun Anda nggak ngerti apa namanya ini sujud apa, kalau imam sujud saja, langsung ikuti aja apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh imam. Tapi ketika Anda nggak ngerti, ternyata nggak sujud, bagaimana sholatnya? Sholatnya sah insyaallah taala, karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu syarat atau wajib atau yang lain. Biasanya diunggah sedikit, meskipun ada sebagian Ustaz mengatakan tidak disunahkan seperti itu. Ada memang tempat seperti itu, tapi untuk masalah kami akan mendengarkan seperti itu. Silakan kepada
sebarkan salam kepada saudara. Termasuk mungkin di dalam majelis ini, karena tidak diperbolehkan Ustaz saya tidak menggunakan salam. Tolong dijelaskan juga ini ada dalil yang melarang tidak diperbolehkan dalam sebarkan salam. Kalau di majelis semisal ini, lalu ada yang bertanya, itu sunnahnya nggak perlu mengucapkan salam. Karena kalau kita lihat semua hadis tentang syariatus salam, disyariatkan salam, itu adalah ketika ketemu dan berpisah. Kayak hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yaltaqiyani laqiya ba'dhum ala ba'din fa yusallim ala hadima gitu. Jadi apabila salah satu itu ketemu kepada yang lain, maka dia mengucap salam. Fa idza faraqahu falyusallim alaihi. Kalau dia berpisah, maka ucapkan salam. Nah, dari adilah tadi kemudian disimpulkan oleh Imam Syaukan dalam kitab Al-Autar, disimpulkan oleh Imam Barfur dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, dan Imam Muslim dalam Majmu' mengatakan apa? Syariatus salam itu ketika ketemu dan ketika berpisah. Nah, kita di sini ini udah ketemu belum? Udah ketemu kan? Nah, kalau udah ketemu maka berarti apa? Kita tidak perlu apa? Salam. Jadi gini, jangan difahami orang mengucapkan salam kok jelek. Itu kan doa gitu ya. Masa kok jelek? Nah, kita dalam membahasakan sebuah ibadah itu jangan dibahasakan, lo ini lo doa nggak jelek, masa dilarang gitu kan? Ya gampangannya saya giniin, ganti aja Pak sholat subuh menjadi 4 rakaat. Kan sholat kan baik, ya enggak? Kenapa kok salah kalau sholat subuh itu 24 rakaat? Ya kan? Kenapa kok salah? Padahal siapa yang bilang sholat itu jelek? Enggak ada Pak, baik. Tapi kenapa kita katakan enggak baik? Karena jawabannya Anda melakukannya tidak pas sesuai undang-undangnya, ya kan? Sebagaimana syariat salam itu juga apa, ada aturan mainnya, kapan digunakan dan kapan tidak digunakan. Kayak jenengan menggunakan pil, apa itu obat itu pil apa? Kapsul ya, kapsul. Loh, kapsul obat lu bagus, kata siapa jelek? Tapi kalau nggak sesuai apa resep dokter, ya bisa mati kita. Resep dokternya gini, kita sakit nih, biar cepet sembuh, 5 apa 10 apa kapsul kita minum aja biar cepet sembuh kan? Oh enggak, keliru. Anda harus sesuai dengan apa resepnya. Nah begitu pula dalam menjalankan salam, tidak melihat itu adalah niatnya baik dan itu doa, tapi yang kita lihat adalah resepnya gimana, aturan mainnya itu gimana, itu yang kita lihat. Jadi misalnya contoh, jadi kita cara memahami agama ini nggak bisa kita melihat itu loh baik, nggak bisa, karena ini agama ada aturannya, ada aturannya. Kayak misalnya itu, kita di masjid ini, Masjid Baitul Ma'muni, kita menaruh sesuatu di masjid. Menurut kita itu baik, tapi undang-undang yang ditetapkan di takmir masjid itu nggak baik. Bisa kita ngeyel? Enggak lah, baik lah. Ya nggak bisa. Kita nggak punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Takmir masjid harus ikut dengan aturan takmir masjid. Nggak bisa, nggak bisa. Contoh, hukum asal masjid itu nggak boleh ditutup, nggak boleh dikunci Pak, karena masjidnya Allah nggak boleh dikunci. Paham gak?
Menurut jenengan baik kan gitu kan? Masa masuk ke dikunci? Nah, kalau aturan telah ditetapkan oleh takmir masjid itu dikunci dengan memberikan sebuah alasan. Apa alasannya? Kalau nggak dikunci, barang-barang yang di dalam itu hilang semuanya gitu kan? Ya enggak? Maka dikunci. Itu aturan yang telah ditetapkan oleh takmir masjid. Bisa kita ambil palu, dipaluin, ya dipukulin orang, Pak. Gimana sih kamu ini? Nah itu jadi tetap ada aturan mainnya. Nggih. Sudah? Ya gede. Ya Pak, monggo. Alhamdulillah. Baik, saya tidak mengucapkan salam. Oh, salam. Ini mungkin mengingatkan saja beberapa hal di sana. Justru orangnya pandai-pandai, ustaz mengucapkan beberapa salam pada orang-orang lain agama. Ini lebih parah lagi, mungkin nanti. Apalagi salamnya Islam aja ada aturannya. Baik, pertanyaan untuk saya. Pertanyaannya, tadi sudah dijelaskan masalah suami istri. Begitu gambar. Dan tentunya suami yang mengajarkan al-Islam dalamnya. Tetapi kalau suami itu mengajarkan maksiat, tentunya mertua itu sangat cair. Itu pasti. Ya. Demikian juga hal yang menentukan tanggal 9, tetapi tidak ditentukan pada saat tanggal 9 itu sendiri, tentunya banyak yang bermasalah di dalam hal ini. Saya ingin tahu, Ustaz merodikan yang mana? Apakah yang tanggal 9 dari tanggal 10 atau yang tanggal 9 tanggal 9? Masya Allah, Masya Allah Pak ya. Siap insya Allah. Barakallahu fikum. Kalau antum mau nanya apa yang saya pilih, itu kan hak saya Pak ya. Hak saya. Yang namanya hak saya itu adalah saya memilih sesuai ilmu yang saya miliki. Dan saya untuk jenengan itu juga jenengan merdeka memilih sesuai ilmu yang jenengan miliki. Kalau saya memilih adalah tanggal 9-nya Pak, bukan tempatnya. Itu kalau saya memilih. Dan ingat ini pilihan saya loh Pak ya. Itu jenengan bisa berbeda dengan saya. Karena masing-masing akan dipertanggungjawabkan di depan Allah sesuai dengan ilmu. Apa dasar saya? Kan pasti ada pertanyaan itu Pak. Ada riwayat At-Tirmidzi wa ghairi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, siyamu yaumi, ada kata-kata yauminya Pak. Siyamu yaumi arafata ahtasibul ajra indallah ayyukaffira fima madha fi asana ala diqoblah gitu ya. Puasa hari Arafah. Jadi harinya apa? Harinya. Puasa hari. Berarti kan tanggal. Nah, sedangkan kalau bahasa puasa hari Arafah, kita di sini adalah maksudnya ke tanggal. Berarti bukan tempat. Nah, kalau puasa hari Arafah yang saya mengharap pahala di sisi Allah, berarti kembali ke hari. Nah, hari Arafah kapan jatuhnya? Tanggal 9. Berarti kalau kita baru tanggal 9, kalau kita baru tanggal 8, ya kita nggak puasa baru tanggal 8 kok. Ini yang menjadikan kami memilih karena dalil tadi. Karena dalam kaidah syariahnya, satu hadis dengan hadis yang lain yufassir ba'duha ba'dha, saling memahami, saling menerangkan, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Saya ikat dulu Pak ya, anak sering ulang, jangan gagal paham. Ini yang saya pilih. Kita tidak memaksa orang
Tapi paling tidak kita ngaji ini yang memilih selain yang saya pilih tahu apa? Alasannya itu yang zen. Jadi beramal sesuai dengan alasan dan dalilnya gitu loh. Itu maksud kami. Barakallahu syukran. Kita bagi satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kita adalah, mohon maaf saya kebiasaan memakai salam. Oh nggih, siap Pak, siap. siap. Nggih. Kami nyantai Pak, nyantai insyaallah. Mengenai cita-cita dari sebagian ulama kita membuat kalender hijriah internasional, misalkan bagaimana kalau melihat pilihan Ustaz yang terakhir tadi, kayaknya ini cita-cita pembuatan kalender hijriah internasional sejalan dengan pilihan Ustaz. Kalau demikian, boleh saya tanya kepada Ustaz, titik nol yang Ustaz pilih atau usulkan mana untuk pembuatan kalender hijriah internasional itu? Kalau kalender Masehi titik nolnya di sini. Kalau kalender hijriah ini titik nolnya mana? Yang benar diusulkan adalah titik nolnya Ka'bah, memulai hari itu di Ka'bah, supaya nanti nggak ada perbedaan dalam menentukan saatnya orang puasa. Terima kasih, mudah-mudahan kita memperoleh pencerahan karena termasuk pengumuman informasi mengenai cita-cita pembuatan KLB yang Sebelum saya jawab, boleh saya bertanya ulang ke Bapak? Boleh? Boleh saya bertanya ulang ke Bapak? Taib. Saya bertanya kepada Pak. Tadi Bapak meminta saya ngasih usulan. Saya jawab, kira-kira kalau saya usul diterima nggak Pak ya? Jikalau jawabannya nggak diterima, saya nggak ngasih usulan Pak. Karena nggak diterima. Kan gitu Pak ya. Maka saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.